Masih di cara kesan kita, telematika untuk kita. Tepuk tangan dong. Besarnya perkembangan pasar smartphone Indonesia merupakan suatu fenomena tersendiri di Indonesia, seperti pengguna BlackBerry, Android, dan iPhone yang merupakan smartphone yang sedang berkembang saat ini. Untuk itu, tema yang akan kita angkat hari ini adalah tentang perkembangan smartphone Indonesia. Untuk itu, kita sudah kedatangan bintang tamu kita, pengamat teknologi komunikasi. Ada Bapak Sadam Zainuddin Eskom dari pengamat teknologi komunikasi kita. Selamat datang Pak Zainuddin di studio kita hari ini. Tentunya Pak, perkembangan smartphone Indonesia saat ini kan sedang marak-maraknya. Saya mau nanya sih, menurut Bapak Sadam, pengertian smartphone itu sendiri apa sih? Smartphone dari segi bahasa adalah HP pintar, di mana smartphone ini memiliki kemampuan yang sama seperti PC pada umumnya. Tetapi smartphone juga dapat digunakan sebagai ponsel. Dari segi bentuknya, smartphone bisa dibawa kemana-mana dibandingkan dengan PC yang berbentuk besar dan sulit untuk dibawa kemana-mana. Smartphone di Indonesia yang masuk ke pasar Indonesia khususnya ada 3. Yang pertama adalah Android, yang kedua BlackBerry, dan yang ketiga adalah Apple. Smartphone ini menggunakan sistem operasi yang khusus, di mana sistem operasi tersebut bisa di-download di vendornya tersendiri seperti BlackBerry, Android, dan Apple tersebut. Tentunya banyak sekali ya perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan antara smartphone dengan PC yang ada pada umumnya. Terus untuk fitur-fitur smartphone itu sendiri ada apa aja sih Pak? Ya, pada umumnya produk smartphone yang masuk ke Indonesia kita bisa lihat dari segi keyboardnya. Selain dari bentuknya yang sangat kecil dari bawah-bawah, dari keyboardnya itu touchscreen. Kita bisa mengaksesnya dengan mudah dan bentuknya menggunakan jari kita. Yang kedua yaitu sistem operasi. Berbeda dengan feature phone sebelumnya yang hanya menggunakan sistem operasi Symbian. Banyak para pengguna atau bisa mengeluhkan bahwa sistem operasi tersebut dapat diakses atau dapat dimasukkan oleh virus yang bernama virus Trojan. Berbeda seperti sistem operasi pada smartphone. Kita bisa lihat sistem operasi di BlackBerry, Android, dan Apple. Sistem operasi tersebut khusus diproduksi oleh vendor-vendornya. Yang ketiga adalah dari segi bandwidth dan kecepatan internetnya. Kita bisa lihat bahwa efektivitas dari anak-anak atau anak muda sekarang lebih menekankan pada jaringan internet, karena kita bisa lihat bahwa sosial network seperti Twitter dan Facebook hal ini dapat menguntungkan para pengguna. Banyak pengguna puas dengan jaringan internet yang atau bandwidth sangat cepat, dan tersedianya juga provider yang menyediakan paket internet yang murah, Menyediakan jasa untuk pengguna smartphone itu sendiri ya. Terus untuk perkembangan smartphone di Indonesia itu sendiri bagaimana? Ya, kemarin dari saya lihat di berita di Kompas bahwa yang merajai smartphone di Asia Tenggara itu Android. Kenapa? Karena 4,7 juta sampai bulan Desember 2011 kemarin produsen Android mengeluarkan banyak sekali produk-produknya yang masuk ke Asia Tenggara. Padahal dibandingkan dengan BlackBerry itu di luar masuk dibandingkan dengan Android. Terus untuk pengguna iPhone itu di Indonesia seberapa banyak sih? Mungkin kita bisa tahu dari segi harganya. iPhone atau Apple kita tahu memiliki harga yang sangat mahal, 5 juta ke atas. Mungkin dari kalangan menengah sampai ke bawah itu lebih baik memilih Android dan BlackBerry karena banyak kan produknya di bawah dari 5 juta dengan harga yang terjangkau tentunya. Tentunya pemirsa, saya sudah kedatangan salah satu bintang tamu kita, yaitu ada Ibu Farwa Segaf sebagai salah satu pengguna smartphone di Indonesia. Itu kita panggilkan ke studio kita, Ibu Farwa Segaf, silakan. Terima kasih Ibu Farwa sudah datang ke studio kita. Tentunya Ibu Farwa sebagai salah satu pengguna smartphone, kenapa sih Mbak? Saya lihat Mbak ini membawa banyak sekali smartphone ya. Apa sih yang melatar belakangin Anda untuk mengoleksi smartphone ini? Saya sih sebenarnya karena saya kurang suka menggunakan handphone yang fiturnya standar, hanya bisa telepon dan SMS saja. Saya pengen mempunyai handphone yang bisa memberikan kelebihan dan kemudahan bagi saya saat saya bekerja, berkomunikasi dengan teman dan keluarga saya
manfaat-manfaat yang Mbak rasakan ketika mengoleksi smartphone yang ada di Indonesia? Manfaat yang saya rasakan sangat banyak ya. Pertama, sangat membantu dalam pekerjaan saya. Saya bisa dengan mudah mengirimkan email kepada klien saya tanpa harus saya mencari sambungan internet. Lalu saya bisa berhubungan dengan keluarga, teman, serta sahabat saya dengan fasilitas chat yang ada di dalam smartphone tersebut. Kemudian saya bisa browsing di mana saja dan kapan saja. Pada intinya sih smartphone ini sangat membantu dalam pekerjaan. Setelah pembahasan berikut ini kita akan kembali lagi membahas lebih mendalam tentang perkembangan smartphone Indonesia. Maka tidak kemana-mana, tetap di Telematika untuk kita.